Halo adik-adik PPA semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, senang sekali Kak Kris bisa kembali lagi di hadapan adik-adik semuanya untuk bisa berbagi terkait dengan hal-hal yang berbau tentang kesehatan. Mhm. Oke, nah pada kesempatan kali ini Kak Kris mau berbagi tentang apa itu pola hidup sehat. Bagaimana supaya adik-adik semuanya dapat tetap sehat. Oke, nah Kak Kris berpesan supaya informasi yang adik-adik dapatkan pada kesempatan kali ini dapat dibagikan juga kepada teman-teman yang lain, dibagikan kepada para guru, dibagikan kepada orang tua, kepada kakak, adik, atau siapapun yang ada di sekitar kalian. Kenapa? Karena yang namanya hidup sehat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Ya, oke, sambil Kak Kris siapkan dulu ya untuk materinya. Oke, ya, tentang pola hidup sehat. Hmm, ya, kenapa sih kok kita harus hidup sehat? Ya, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, ya, tidak hanya adik-adik. Nah, tentunya kita semua pasti mau hidup sehat. Kita semua nggak pengen kok ya sampai merasakan yang namanya sakit. Kenapa? Kalau sakit pasti nggak enak, betul kan? Nah, lebih enak hidup sehat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa sehat itu adalah sebuah pilihan adik-adik. Jadi adik-adik mau sehat atau enggak, itu tergantung dari adik-adik sendiri, gitu ya. Karena sehat itu pasti menyenangkan. Dan untuk menjadi sehat, harus diusahakan, harus diupayakan, dan harus dilakukan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang mau Kak Kris bagi buat adik-adik semuanya ya. Jadi, sehat itu ada empat adik-adik. Yang pertama adalah sehat secara jasmani, kemudian sehat secara pikiran, sehat secara sosial, dan sehat rohani. Ada empat. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk sehat secara jasmani. Ya, kalau kita bicara sehat secara jasmani, artinya kita bicara tentang kesehatan untuk tubuh kita, ya, secara fisik jasmani kita. Ada beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan supaya adik-adik atau secara fisik, secara jasmani tetap sehat. Yang pertama, misalnya, ya, adik-adik harus selalu berupaya untuk melakukan kegiatan fisik atau olahraga secara rutin. Misalnya, olahraga sekitar 30 menit setiap hari, atau paling tidak 3 sampai 5 kali dalam satu minggu. Olahraganya nggak usah yang susah-susah, ya. Tidak harus menggunakan alat-alat tertentu. Misalnya, kalau adik-adik punya sepeda, boleh kok misalnya kompleks, keliling lapangan, begitu ya, bersama dengan teman-teman, misalnya setiap sore, asal jangan hujan ya. Oke. Atau misalnya adik-adik punya bola, ya, bisa kok bermain dengan bola. Atau mungkin yang suka senam, ya, suka nari. Nah, menari itu juga bagian dari kegiatan fisik, bagian dari olahraga. Jadi, apapun yang adik-adik bisa lakukan, yuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, maka kita berkeringat. Dan keringat itu ternyata mengeluarkan racun loh adik-adik yang ada dalam tubuh kalian. Dan ketika kita berolahraga, artinya peredaran darah di dalam tubuh kita menjadi lancar. Nah, masih banyak sebenarnya ya manfaat olahraga yang lain. Tetapi intinya adalah jangan lupa untuk berolahraga. Tapi ingat, ketika kalian melakukan kegiatan olahraga di luar rumah, apalagi melibatkan interaksi dengan orang, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, juga jangan lupa untuk membawa hand sanitizer, atau setidaknya mencuci tangan dengan sabun. Hal kedua yang bisa adik-adik lakukan adalah ya beristirahat dengan cukup, terutama ketika beristirahat malam. Nah, biasanya istirahat malamnya kurang nih. Kenapa? Karena banyak juga di antara adik-adik yang mungkin bermain HP, bermain tablet, bermain dengan laptop sampai larut malam. Padahal waktu istirahat yang dibutuhkan saat malam hari berkisar antara 6 sampai 8 jam setiap malamnya. Dan ketika kita beristirahat, ketika adik-adik tidur, maka tubuh kita sebenarnya berproses untuk melakukan perbaikan diri. Mungkin adik-adik ada yang sakit. Nah, ketika adik-adik tidur, maka tubuh berupaya untuk menyehatkan melalui kegiatan tidur kita. Gitu ya. Cara yang lain. Nah,
mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi serta jumlahnya cukup. Air putih atau air mineral. Coba dibiasakan untuk air mineral paling tidak 8 gelas per hari. Dan sebisa mungkin untuk mengurangi minuman yang manis ya. Karena apa? Karena terlalu banyak minuman yang manis juga tidak baik ya untuk kesehatan. Oke, banyak makan buah, banyak makan sayur ya. Kenapa? Karena sangat menyehatkan ya. Vitamin dan buah banyak mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin C, begitu ya. Atau bahkan kebutuhan serat atau mineral. Nah, masih banyak sebenarnya. Mungkin Kak Kris pilihkan satu lagi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, ya. Nah, apalagi ketika pandemi COVID ini ya, kita diminta untuk yuk jangan lupakan kebersihan diri kita, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun ya, dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, itu sehat secara jasmani. Lalu sehat secara pikiran yang seperti apa? Sebenarnya nggak susah kok, ya. Sehat secara pikiran artinya kita menjadi lebih ceria, ya. Kita tertawa, gembira, ya. Di dalam Amsal 17 ayat ke-22 disebutkan di situ bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika kita sakit, tetapi kemudian kita mencoba untuk tetap ceria, tetap tersenyum, percaya deh, ya. Selain nanti harus minum, selain nanti juga adik-adik harus beristirahat dan juga ketika ada rasa syukur, ada rasa gembira, sosial sakit, nanti semuanya cepat kok. Nah, kenapa? Tadi yang gembira adalah obat. Oke? Nah, sehat juga dari pikiran kita. Apa selanjutnya? Yang ketiga, sehat secara sosial. Ya, Kak Kris ya. Oke, sehat secara sosial artinya adik-adik bisa berteman dengan orang lain, ya, berinteraksi dengan orang lain. Saya yakin adik-adik semua pasti punya banyak teman, tidak hanya di sekolah, tapi juga mungkin di lingkungan gereja, juga mungkin di lingkungan sekitar rumah, ya. Dan teman-teman yang adik-adik punya bisa berasal dari latar belakang yang berbeda, mungkin dari kota yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda. Justru ketika ada perbedaan itu akan membuat adik-adik menjadi lebih mengenal satu dengan yang lain, mengenal kebudayaan satu dengan yang lain. Ya, adik-adik bisa tahu misalnya apa sih makanan khas dari wilayah misalnya Papua, apa sih baju adat dari mana ya, misalnya Sumatera atau yang lain. Akan membuat adik-adik menjadi lebih mengenal banyak hal. Ya, oke. Nah, kalau misalnya sekarang ada yang bilang, aduh, praktis, aku kok nggak punya banyak teman ya. Nah, mulailah untuk bisa lebih terbuka dan mencoba untuk kenalan dengan teman yang baru. Nah, jangan lupa untuk dapat melakukan hal yang baik, hal yang positif bersama dengan teman. Dan nah, ini dia, sehat secara rohani. Ya, Kak Kris berharap adik-adik dapat senantiasa selalu bersyukur setiap hari, gitu ya, melalui berdoa, ya, berdoa bisa dilakukan setiap hari, di mana saja, kapan saja, begitu ya. Dan jangan lupa untuk membaca, ya, misalnya melalui buku renungan, atau misalnya melalui kegiatan sekolah minggu. Nah, sekolah minggu juga bisa nih ya, karena ketika kita beribadah di sekolah minggu, kayaknya dulu waktu masih kecil, sekolah minggu itu sesuatu yang menyenangkan. Bertemu dengan teman-teman, mendengarkan cerita Alkitab, bernyanyi, tepuk tangan, nah sesuatu hal yang dan akan membuat kita semakin lebih kenal Tuhan. Ya. Nah, itu tadi 4 hal yang adik-adik bisa lakukan untuk menjaga diri adik-adik agar tetap stay. Oke, nah, pesan Kak Kris kembali mengingatkan, yuk ajak semua teman, ajak keluarga atau siapapun untuk hidup sehat. Karena hidup sehat itu pasti menyenangkan. Ya, dan hidup sehat ini tidak untuk hanya diri sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Oke. Ya, tetap jaga kesehatan adik-adik semuanya, tetap jaga diri, ikuti protokol kesehatan yang berlaku,
Dan semoga informasinya dapat menjadi berkat buat adik-adik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan berkati.